jejak petualang, jejak si Gundul, si Bolang, dan laptop si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kita sebagai sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di Trans 7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, Iklan Layanan Masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat anugerah Syiar Ramadan The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan ini penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu. Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek, dan tentunya kami kedepannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada program-program tersebut untuk bisa melibatkan pihak-pihak pondok pesantren untuk dapat memberikan kami masukan dan memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Pak Habib Syarif Muhammad, ada bukan hanya sekali, saya minta jelaskan di publik sama Ibu, 2 PH yang diberhentikan ini bukan dari internal, sampaikan saja ke kami bahwa jangan sampai jangan-jangan sama antara PH yang dulu dengan PH yang sekarang gitu. Ibu terangkan juga ke kami semua. Ganti baju nih. Tahun 2013. Kalau yang ini PH-nya Sandika gitu aja. Oke. Sekarang Sandika. Sekarang Sandika. Untuk sekarang Pak yang PH-nya adalah Sandika, ya, dan Sandika. Langsung tanggal 14 itu juga atas arahan Pak Hairul Tanjung juga, dan kami semua langsung memutuskan hubungan kerja dengan rumah produksi tersebut, tidak hanya kepada bukan hanya di Trans 7 dan bukan hanya untuk program Unsensor Expose, tapi seluruh program yang dibuat oleh Sandika telah diberhentikan dari Trans TV dan Trans 7. Kalau yang lama, ini yang terbaru Sandika. Ownernya Sandika itu Interupsi pimpinan. Ya. Mau tanya interupsi pimpinan. Sebentar, sebelah mana? Kiri kanan? Ini dari sini pimpinan. Pojok pimpinan. Oh iya. Saya rasa harus mengungkap pimpinan siapa yang punya Sandika, 1, dan kemudian naratornya itu siapa, 2 itu. Ini penting sekali. Silahkan dari pihak Trans 7 ungkap saja siapa, narator siapa, ide kontennya dari siapa. Terus pimpinan kita
mencari pimpinan dari Sandika itu nggak ketemu pemiliknya siapa pimpinan. Terima kasih. Oke, silakan Ibu Dirut. Pimpinan, izin. Sebentar Pak. Saya yang kendalikan Pak. Biar Ibu jawab satu-satu Pak. Kalau nanti terlalu ini banyak yang nanya, silakan Bu. Ya. Untuk pimpinan dari Sandika adalah Bapak Herianto, tapi untuk lokasi alamat PH itu ada di Cipinang. Kita sudah diberikan ke Himasal. Dan kita telah memberikan informasi alamat tersebut kepada Himasal Jakarta atau Jabodetabek. Ya. Ya. Cukup Bu, cukup ya. Kemudian Kalau naratornya yang, Ibu. Kalau yang udah. Yang ngatur rapat saya, jangan bicara lagi tengah rapat ya. Nanti Ustaz. Bu, saya tadi pertanyaan belum dijawab antara yang PH ini dengan PH yang lama, karena dari KPU kan sudah mengeluarkan 2 kali peringatan. Apakah sama atau tidak? Sebentar ya Pak, saya kurang paham. Nanti menyusul kita 2013. karena itu 2013 kami coba cek dulu ya Pak. Ya, jadi belum bisa kami jawab. Ya. Baik, nanti jangan motong karena ini mitra kita belum kasih penjelasan. Sekarang mau Komdiji dulu, mau KPI dulu. Komdiji dulu silakan Bu Dirjen. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Dr. Haji Cucun Al-Syamsurizal, yang kami hormati Ketua Fraksi PKB DPR RI Dr. Jazilul Fawaid, kemudian para anggota Dewan yang terhormat Bapak Oleh Soleh, kemudian ada Bapak Maman Imanul Haq, kemudian ada Bapak Lalu Hadrian Irfani, kemudian ada Bapak Habib Syarif Muhammad, kemudian ada Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Bapak Ubaidillah beserta jajaran komisioner, kemudian juga yang hadir ada Dirut Trans 7 dan jajaran direksi. Kami juga ingin menyapa secara khusus, ini adalah Kiai Haji Agus Salim, Ketua Himasal Wilayah Jabodetabek, dan tentunya para kiai yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami sangat memahami dan menghormati keresahan mendalam yang disampaikan oleh masyarakat, terutama dari kalangan pesantren dan ulama terkait adanya konten di salah satu program televisi Trans 7 yang dinilai tidak pantas. Isu ini telah memicu reaksi keras dan kami melihatnya sebagai isu sensitif yang menyangkut nilai-nilai kepantasan. Selanjutnya kami juga ingin memberikan apresiasi kepada KPI yang memang secara undang-undang mengawasi konten isi siaran. KPI telah, dari catatan kami, KPI telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan teguran kepada televisi atau lembaga penyiaran yang terkait. KPI telah mengeluarkan putusan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat nomor 31 tahun 2025 yang memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program yang dimaksud. Perlu kami jelaskan kembali pimpinan, posisi dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam konteks ini sebagai regulator kebijakan, pengelola infrastruktur komunikasi, dan penjamin ketertiban ruang frekuensi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami melihat bahwa nilai-nilai yang tadi sempat disampaikan oleh Kiai Haji Ubaidillah terkait dengan konsep beragama yang wasatiyah, yaitu yang mengedepankan nilai-nilai moderat, adil, seimbang, dan proporsional.
ini memang juga sudah dituangkan sebagian ya Bapak Ibu ya dalam pasal 6 terkait dengan peraturan KPI Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2016